Glory Glory Man United, Liga Premier Inggris akhirnya dilanjutkan akhir pekan ini, di mana Leicester City akan menjamu Manchester United setelah berakhirnya jeda internasional minggu ini. Kebutuhan rumah telah menderita banjir cedera untuk waktu yang sangat lama sejak pekan pertama musim ini, sementara Man United juga merasakan penderitaan yang sama saat ini. Tentunya tim Ole Gunnar Solskjaer membuat awal yang cukup baik untuk musim ini meskipun tidak menang dalam beberapa pertandingan terakhir. Dengan 14 poin dari 7 pertandingan, mereka berada di posisi keempat dalam tabel klasemen sementara Liga Inggris, dan mungkin beberapa orang bisa mengatakan bahwa United belum tampil sesuai standar. Hal ini menimbulkan tekanan bagi pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang juga akan sangat diancam oleh pemecatan karena tampil tanpa Harry Maguire dan Rafael Varane. Sebelum pertandingan, United diprediksikan akan kalah dari Leicester. Bagaimana kekuatan kedua tim? Kita simak bersama-sama. Ole Gunnar Solskjaer membawa tim Unitednya ke Stadion King Power saat The Red Devils memulai perangkaian pertandingan brutal sepanjang Oktober dengan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat seperti Leicester, Atalanta, Liverpool, Man City, dan tentunya potensi untuk menang atau hancur di awal musim ini. Solskjaer tentunya berada di bawah tekanan sesudah beberapa rangkaian hasil penampilan yang jauh dari impresif, dan perjuangannya tidak terbantu oleh cederanya dua pemain kunci pada saat-saat penting. Harry Maguire tentunya cedera betis sehingga tidak bisa diturunkan, dengan tambahan Rafael Varane yang dipaksa keluar lapangan dalam final Nations League yang dimenangkan oleh Prancis atas Spanyol. Leicester tentunya juga mengalami masalah musim ini, tetapi Jamie Vardy dan rekan-rekannya tentu saja menyukai kesempatan menghadapi tim United yang pincang dalam pertandingan Sabtu ini. Kabar baiknya, Marcus Rashford bisa kembali ke tim dan mungkin bisa diturunkan sejak menit awal di Leicester Sabtu depan. Bagaimana kekuatan kedua tim? Kita akan simak berikutnya lebih detail. Akibat tidak adanya Maguire Varane yang cedera. Tentunya mereka akan disokong juga oleh dua bek sayap Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw, di mana keduanya diharapkan lebih bisa memberi kontribusi baik dalam saat bertahan maupun menyerang. Area terlemah di lapangan musim ini adalah tentunya lini tengah. Alasan untuk ini adalah hanya memiliki satu gelandang bertahan yang berpengalaman dalam diri Nemanja Matic. Matic ini disebut-sebut tidak bisa bermain minggu demi minggu sepanjang musim, namun justru penampilannya adalah yang terbaik secara statistik dibanding Max Fred. Melawan Leicester, United perlu menemukan cara untuk mendominasi lini tengah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Matthew Pogba. Donny van de Beek tentunya akan fit untuk bermain dan sangat gatal untuk tampil di pertandingan ini mengingat dia sudah bugar selama jeda internasional. Bruno Fernandes juga harus bisa jadi starter, dan dengan kemewahan menurut Van de Beek di bangku cadangan, sang pemain Belanda bisa menggantikan Pogba ataupun Fernandes di babak kedua untuk memberi mereka istirahat. United memiliki banyak talenta menyerang yang sangat baik tentunya musim ini dan perlu digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin untuk mengalahkan lawan atau membuka peluang demi gol dari Cristiano Ronaldo atau Edinson Cavani. Sancho, Rashford, Lingard, dan Greenwood bisa dipasang sesuai kepentingan taktik, alih-alih memasukkan McTominay untuk memperkuat di lini tengah. Solskjaer kemungkinan akan kehilangan duet favoritnya Mark Fred di lini tengah karena pemain Brasil Fred dan Edinson Cavani bertanding dalam laga penyisihan Piala Dunia di Brasil sehingga diperkirakan akan melewatkan dua pertandingan ini. Kemungkinan line up United 4-3-1-2, De Gea di bawah mister gawang, Wan-Bissaka, Bailey, Lindelof, Shaw, Pogba, dan Matic, serta
Sancho Fernandes Rashford untuk mendukung Ronaldo. Dari tim tuan rumah, Leicester City memiliki lebih dari cukup masalah cedera selama 18 bulan terakhir dan kebanyakan itu berada di area pertahanan. Brendan Rodgers tentunya akan berharap bahwa beberapa dari kekhawatiran itu dapat mereda selama jeda internasional. Salah satu bek yang musimnya terganggu adalah John Evans yang baru tampil selama 29 menit di Premier League pada musim ini. Fox telah berjuang di area pertahanan baik secara taktik maupun cedera. Yannick Vestergaard dan Kaglar Soyuncu tentunya duet yang baru dicoba dan telah diekspos banyak pertandingan baru-baru ini. Terlihat jelas bahwa timnas Brendan Rodgers lebih lemah tanpa pasangan John Evans dan Wesley Fofana. Belum ada tanggal pasti yang diberikan, tetapi Rodgers mengatakan Evans melewatkan pertandingan terakhir Leicester City karena sakit, bukan karena cedera. Itu menunjukkan bahwa Evans bisa kembali secepat mungkin dan tampil saat menghadapi mantan klubnya di Stadion King Power. Jeda internasional juga membuat pasukan The Fox ketakutan ketika mendengar kabar cederanya Kelechi Iheanacho. Namun hal itu dibantah oleh pelatih Nigeria yang mengatakan bahwa Iheanacho sudah pulih dari cederanya. Leicester kemungkinan akan kembali memasang 4-4-2 di mana Schmeichel di bawah besar gawang, Kastanye, Soyuncu, Vestergaard dan Bertrand di belakang dengan 4 pemain tengah Tielemans, Choudhury, Barnes, dan Lookman untuk mendukung duet striker Iheanacho dan Vardy. Statistik kunci, Leicester City dapat memenangkan pertandingan Liga Inggris berturut-turut saat melawan United untuk pertama kalinya setelah mengalahkan mereka 2-1 di Old Trafford pada bulan Mei. Sementara Man United ingin memperpanjang rekor tidak terkalahkan di tandang milik mereka di Liga Inggris menjadi 30 pertandingan, menang 19, draw 10 kali, di mana mereka tidak kebobolan lebih dari sekali dalam 15 pertandingan tandang terakhir mereka. Ini adalah rekor terpanjang mereka di Liga Inggris. Dan striker Leicester Jamie Vardy telah mencetak gol di masing-masing dari 3 penampilan terakhirnya di Liga Inggris. Satu-satunya pemain yang lebih tua dari Vardy pada hari pertandingan ini, 34 tahun 278 hari, untuk mencetak gol dalam 4 pertandingan Liga Inggris berturut-turut adalah Gary McAllister pada Mei 2001 untuk Liverpool. Saat itu ia berusia 36 tahun 127 hari. Sementara itu Jesse Lingard dari Man United terlibat dalam 6 gol dalam 6 penampilan terakhirnya di Liga Inggris melawan Leicester, yaitu 3 gol dan 3 assist. Tidak ada tim selain Leicester yang terlibat dalam lebih banyak gol di kompetisi, hanya ada Arsenal di mana Jesse juga terlibat 6 dalam penampilannya menghadapi Arsenal. Ofisial pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Craig Pawson dengan asistennya Lee Bates dan Dan Robertson. Sementara vote ofisial dipegang oleh Andy Medley, wasit VAR oleh Darren England dan asistennya Eddie Smart. Sebuah kabar yang cukup unik datang dari Brasil, di mana Manchester United akan bekerjasama dengan rivalnya di Liga Inggris seperti Liverpool, Chelsea, dan City untuk menyewa jet pribadi dalam rangka membawa pemain mereka asal Amerika Selatan untuk kembali ke Inggris setelah jeda internasional. Diketahui bahwa Brazil dan Uruguay akan berhadapan dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada Jumat pagi. Setelah itu, kedua pemain dari Brasil maupun Uruguay milik klub-klub Liga Inggris segera diterbangkan dengan jet pribadi yang disewa untuk membawa bintang-bintang itu kembali ke Inggris. Tapi meskipun bergegas kembali ke Inggris, Fred tidak akan terlibat dalam pertandingan menghadapi Leicester karena ia harus diminta untuk karantina sesuai dengan aturan terbaru pemerintah setelah melakukan perjalanan ke Kolombia yang masuk daftar merah. Sebelumnya, pemerintah menyetujui pengecualian dari pembatasan biasa, di mana itu tetap mengharuskan individu yang kembali ke Inggris dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi untuk dikarantina di hotel yang disetujui pemerintah selama 10 hari. Di bawah pengecualian, pemain sepak bola profesional yang divaksinasi sepenuhnya diizinkan untuk dikarantina di fasilitas yang disetujui klub selama 10 hari. Dan mereka boleh pergi untuk berlatih atau bermain, tapi tidak diizinkan untuk isolasi di rumah. Giovanni Lo Celso dan Cristiano Romero dari Spurs, Emiliano Martinez dari Villa, Edinson Cavani dari United, dan Miguel Almiron dari Newcastle
tidak harus menjalani 10 hari isolasi setelah negara mereka dikeluarkan dari daftar merah. Yang masih masuk daftar merah adalah Kolombia, Dominika, Ekuador, Haiti, Panama, Peru, dan Venezuela. Ini artinya pemain Spurs Davinson Sanchez dan pemain Everton Yerry Mina tetap harus dikarantina bersama dengan pemain internasional Ekuador Jeremy Sarmiento dari Brighton. 9 pemain dari Brasil juga harus dikarantina karena mereka bertanding di Kolombia, yang berarti pemain seperti Ederson dan Gabriel Jesus dari Man City serta Alisson dan Fabinho dari Liverpool akan absen akhir pekan ini. Itu dia preview pertandingan antara Leicester City menghadapi United dan beberapa kabar menarik seputar Liga Inggris dan Manchester United. Tetap dukung United, glory glory Man United.